sudah menyiapkan pantun. Dia jago sekali membuat pantun. Romo Dipta silahkan pantun. Kalau Romo Dipta nanti saya duluan saja ya. Kecikini bawa balon meletus. Si Tini mukanya kemerah-merahan. Hari ini hari raya tubuh dan darah Kristus, mari kita sambut Tuhan. Ya, gitu dong. Tidak sampai di situ, ya. Romo Dipta juga sudah menyiapkan sulap. Luar biasa sekali. Nah, ini nanti kolaborasi dengan Romo Dipta nih ya, sama Frater. Sekarang saya undang Frater. Ayo Frater maju ke depan ya. Frater mari ke sini. Anak-anak, ini adalah sulap yang saya persiapkan bersama dengan Romo Dipta. Diam-diam Romo Dipta di sana itu sudah berdoa. Doanya sangat manjur sekali dan dia mengendalikan saya gitu ya. Nah, anak-anak saya bawa yang namanya apa ini? Sapu jagat, sapu tangan ya. Sapu tangan. Frater coba pegang sapu tangan ini. Itu belum saya apa-apain, jangan khawatir. Ya. Nah, itu coba ditunjukkan kanan dan kiri. Nah, depan dan belakang. Kosong apa tidak? Ada isinya apa tidak? Nah, coba partner dilempar. Ya, tangkap. Ya. Nah, itu tidak ada apa-apanya. Ini percaya atau tidak, ini Romo Dipta diam-diam di sana itu, dia tadi sudah berdoa. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Khusus untuk acara ini, untuk anak-anak. Tepuk tangan dulu dong. Nah, coba bisa dibayangkan ya. Nih anak-anak, ini tadi apa namanya? Yang mana ini? Ini kok kosong. Bagaimana caranya anak-anak supaya yang namanya, apa namanya ini? Sapu tangan ini bisa bergerak. Coba lihat Romo Dipta di sana. Lihat. Oh. Lihat Romo Dipta di sana itu. Itu dia pakai masker, dia itu sudah mulai komat kamit membaca doa. Ya, jadi nggak ketahuan. Lihat, ini karena Romo Dipta sudah membaca, ini bisa dikendalikan ya. Romo Dipta mau kemana arahnya? Ke sana. Oh, lah. Romo Dipta mau kemana arahnya? Oh. Mau kemana lagi arahnya? Romo Dipta ke atas, nggak bisa. Kemana? Frater arahnya kemana? Sana. Nah, lalu kemana lagi? Kemana lagi Frater? Ke sana. Kosong, nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu siapa yang mengendalikan? Romo Dipta. Tepuk tangan untuk Romo Dipta. Ya. Diam-diam dia punya ilmu yang sangat dahsyat. Ya. Nah, ini tadi yang seperti ini bisa bergerak. Ya. Apa yang menggerakkan? Jangan bilang Romo Dipta lagi. Apa yang menggerakkan? Apa yang mengendalikan? Mau diulang lagi enggak? Hah? Kalau mau nanti pertunjukannya berbayar. Ya. Apa yang menggerakkan? Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Kalau mau tahu rahasianya, anak-anak habis ini tanya sama Romo Dipta. Nih, Romo ulang sekali lagi ya. Ya. Ini mau arahnya ke depan, Romo bisa kendalikan. Oh, mau arahnya ke samping, Romo bisa kendalikan. Mau arahnya ke pinggir, Romo bisa kendalikan. Padahal ini kosong, nggak ada apa-apanya. Oh. Ya, nggak ada apa-apanya. Mau tahu rahasianya apa? Rahasianya adalah dengan stick ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, stick ini nih. Jadi kalau buat sulap di sekolah, pakailah stick ini.
Ya, tapi dengan bantuan doa Romo Dipta juga tadi. Frater, silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, kalau sapu tangan ini adalah tubuh kita, ya. Tubuh kita ini tentu ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Diri kita sendiri. Yang tadi bangun pagi, siapa yang mengendalikan bangun pagi? Saya. Siapa yang mengendalikan makan? Sendiri kan? Siapa yang mengendalikan mandi? Kamu sendiri kan? Siapa yang gosok gigi yang mengendalikan? Tanganmu sendiri kan? Ketika makan yang ngunyah giginya siapa? Sendiri kan, bukan gigi temennya kan? Nah, artinya hidup kita yang mengendalikan kita, ya. Kalau mau sekolah, apa mau tidur, yang mengendalikan siapa? Kamu juga kan? Kamu mau main game atau tidak, yang mengendalikan siapa? Kamu sendiri. Tangan kamu sendiri, ya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kamu akan terima tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu yang akan kita terima, itu disebut roti dari surga. Sudah pernah ke surga belum? Siapa yang pengen ke surga? Kapan mau ke surga? Kapan? Kapan-kapan ya, kalau sudah waktunya. Nah, kamu tahu nggak surga kayak gimana? Nggak tahu. Kamu tanya sama seluruh yang ada di sini nggak tahu surga karena belum ada yang pernah ke sana dan balik lagi, ya. Cuma yang sudah pernah adalah Tuhan Yesus dan Dia memberikan roti dari surga. Kalau kita mau tahu surga, kalau kita mau merasakan surga, maka kita mencicipi hari ini roti dari surga, tubuh Kristus yang akan kita sambut. Itu adalah roti yang turun dari surga. Dan makanan itu yang dari surga, kalau kita makan, ya tentu yang namanya dari surga pasti punya kekuatan yang sangat dahsyat, betul atau tidak? Kalau kamu makan tubuh Kristus, ya, kamu punya kekuatan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Coba kamu lihat orang tuamu yang makan tubuh Kristus setiap hari Minggu. Apakah punya kekuatan yang dahsyat? Tidak. Lah kok bisa? Tidak. Anak-anak sangat jujur sekali ya. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau tanya nih, kalau anak-anak tadi sudah saya tanya. Kalau Bapak Ibu melihat roti dari surga, surga itu kan sangat luar biasa. Kalau roti yang turun dari surga, kita makan, apakah kita punya kekuatan yang luar biasa? Punya atau tidak? Kok ragu-ragu yang jawabnya? Bapak Ibu punya atau tidak? Ada yang bilang punya, ada yang bilang tidak, ya. Yang bilang punya pasti punya efek dalam penerimaan tubuh Kristus. Yang bilang nggak punya pasti juga biasa-biasa saja. Sudah sambut tubuh Kristus, ya. Dari mulai kelas 4 SD, ada yang sekarang umurnya 20, 30, 40, bahkan 70, ya. Nah, pasti efeknya beda-beda. Ada yang merasa biasa saja, ada yang luar biasa. Kalau anak-anak di sini maunya yang luar biasa apa biasa? Luar biasa apa biasa? Nah, kalau mau luar biasa, Romo kasih tahu rahasianya, ya, rahasianya. Nah, jadi kalau Yesus tadi mengatakan, aku roti yang turun dari surga. Kalau siapa yang makan tubuhku akan hidup yang kekal. Nah, berarti roti yang sangat luar biasa tadi itu punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk bisa mengubah hidup kita. Nah, rahasianya apa? Ini rahasianya yang juga mungkin tidak kita ketahui. Yang namanya Yesus menyebut roti hidup, ya. Kata hidup itu bukan artinya hanya hidup biasa. Kita makan, kita minum, tidur, ya berjalan, ya. Kata hidup itu di sini yang dimaksudkan adalah dalam bahasa Yunani yang disebutkan di sini itu punya arti yang lebih daripada itu. Kalau Yesus menjelaskannya lagi, kalau orang makan roti
seperti Allah hidup dalam diriku, maka ia yang makan roti, aku hidup dalam dirinya. Itu artinya apa? Kata hidup di situ bukan hanya orang berjalan biasa. Yang mengendalikan hidup itu tadinya adalah orang itu, tetapi setelah makan itu yang mengendalikan bukan orang itu lagi, tetapi siapa? Yesus. Nah, jadi hidup ya, yang tadi disebut di sini, kata ini itu artinya adalah hidup yang dikendalikan, diserahkan oleh Tuhan. Maka tadi anak-anak Romo tanya, kalau tadi pagi yang bangun pagi kita sendiri, yang pengen kita mau tidur kita sendiri, yang mau kita ke gereja atau kita malas-malesan kita juga sendiri ya. Nah kalau kita sendiri yang mengendalikan bisa jadi kita masih males-malesan gak mau ke gereja, kita masih males-malesan gak mau bangun, kita masih males-malesan mau belajar. Nah itu kalau kita yang mengendalikan. Kalau makan tubuh Kristus itu maksudnya hidup itu diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Contohnya, kalau punya mobil, kalau punya motor, kalau punya sepeda, siapa yang bisa naik sepeda? Ya, kalau kamu naik sepeda, pasti yang menentukan arahnya siapa? Saya sendiri, kamu sendiri. Tetapi kalau kamu udah sambut tubuh Kristus, maka yang naik, yang nyetir itu bukan diri sendiri, tapi siapa? Tuhan Yesus. Kamunya dibonceng. Kalau mobil yang nyetir itu bukan kita, tetapi Tuhan Yesus, ya. Ada yang bilang bukan bapak saya, ya nggak apa-apa ya betul ya. Tetapi ya anak-anak ya maksudnya kalau sekarang kita sudah terima tubuh Kristus, kekuatan dahsyat itu akan terjadi kalau kita pindah supir. Yang pindah supir itu yang menyupir sekarang itu, yang naik sepeda, yang mengendalikan sepedanya atau motornya, bukan kita lagi tapi Tuhan Yesus. Maka itu kekuatannya akan luar biasa dari penerima tubuh Kristus. Nah kalau yang merasa biasa-biasa saja, karena apa? Ketika kita sudah terima tubuh Kristus, kita masih pegang supir. Kita masih jadi driver, Tuhan Yesusnya ada di jok belakang. Ketika kita naik sepeda, kita yang masih mengendalikan sepeda itu, yang nyetir sepeda itu, Yesusnya dibonceng di belakang. Terbalik. Yesusnya sekarang yang ada di depan. Bapak Ibu saudara-saudari, hidup ini dalam arti bahasa Yunani zoe. Orang menyerahkan diri kepada Tuhan. Orang mau memberikan dirinya kepada Tuhan. Itu artinya Tuhan yang ambil kendali atas hidup kita. Tuhan yang ambil kendali atas diri kita. Itu yang dimaksud adalah hidup yang kekal. Bisa sampai kekal karena nanti yang nyetir bukan kita, Yesusnya itu. Nah bayangkan kalau kita nyetir sendiri sampai nggak ke hidup yang kekal. Nggak sampai, nabrak-nabrak, salah jalan, salah arah. Ya, kalau Yesus yang mengendalikan, lain lagi. Mau makan, ya ada orang temen yang sedang kelaparan, dikasih apa enggak ya? Kalau kita yang nyetir sendiri, bisa jadi, enggak jadi. Enggak usah lah, enakan makan sendiri, enggak usah dibagi temennya. Nah kalau Yesus yang mengendalikan, pasti ayo kasih temenmu, dikasih. Ujian, ya, aduh mau belajar apa mau nyontek? Kalau kamu yang mengendalikan, bisa jadi, males belajar, nyontek aja . Tapi kalau Tuhan Yesus yang mengendalikan, saya tidak mau nyontek, saya mau belajar. Ya. Yang kemarin Romo cerita tahu enggak? Udah Romo minta, Romo saya mau ujian, saya minta doa Romo. Ya, udah didoakan. Doanya panjang lagi Romonya. Kasih berkat lagi di kepalanya. Minta kurang lagi, kasih air berkat. Supaya luar biasa. Abis itu dia bilang, Romo abis ini boleh nyontek apa enggak? Ya, kan sama aja kalau begitu. Nah itu karena yang mengendalikan dirinya sendiri, bukan Tuhan Yesus. Ya,
Kalau kita yang mengendalikan Tuhan Yesus sudah pasti arahnya benar. Mau jujur apa tidak? Apa nyontek? Jujur. Nah, kalau kita diarahkan mau ke gereja apa ke bioskop, kalau yang mengendalikan kita bisa jadi kita ke bioskop. Ya, kalau yang mengendalikan Tuhan, jangan kamu belum ke gereja dulu. Nah, itu yang mengendalikan Tuhan Yesus. Kalau efeknya Yesus yang mengendalikan, maka dampaknya luar biasa. Hidupnya pasti akan berubah. Kalau yang mengendalikan game itu adalah kamu, HP itu adalah kamu, pasti berjam-jam, pasti berhari-hari masih pegang HP terus, ya. Tapi kalau sudah Tuhan yang mengendalikan, ini waktunya tidur, ini waktunya belajar, ya. Kenapa Tuhan yang mengendalikan? Ya tadi kita harus menyerahkan karena kita sudah menerima tubuh Kristus. Aku roti hidup, yang makan dari roti itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Roti hidup dan hidup yang kekal. Artinya hidup ini orang hidupnya diserahkan, ditukar. Tuhan yang mengendalikan. Itu artinya. Nah makanya anak-anak sekalian, kalau kita pada hari ini merayakan tubuh dan darah Kristus, maka kalau mau dahsyat efeknya, mulai sekarang yang mengendalikan adalah Tuhan Yesus. Kalau kita mengendalikan Tuhan Yesus, kita bertanya sama Tuhan, jangan kita lalu menjalankan hidup kita sendiri. Tuhan, saya ragu-ragu mau belajar atau tidak, mau pilih sekolah yang ini atau yang itu, tanya sama Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan Yesus. Dan yang memutuskan jangan diri sendiri. Kalau lagi males-malesan, wah ini pasti yang mengendalikan diri kita sendiri. Kalau maunya adalah ngelawan orang tua, pasti yang mengendalikan diri sendiri. Tapi kalau yang menyapa orang lain, ramah dengan orang tua, ini pasti yang mengendalikan Tuhan Yesus. Nah maka anak-anak, kalau efek yang kita terima dari tubuh Kristus, itu bisa memberikan dampak kepada orang lain, maka roti dari surga itu sudah bekerja dalam diri kita. Maka roti yang dari surga itu tidak bisa plug and play. Tahu plug and play istilah itu? Kalau dalam istilah dalam elektronik itu sekali plug langsung play, sekali masuk langsung nyala. Tubuh Kristus yang sekali masuk pada kita tidak bisa nyala kalau yang jadi supirnya masih tetap kita. Dia akan play kalau kita tukar. Tuhan, biar Engkau yang mengendalikan hidup saya. Saya hari ini selalu ingin bertanya kepadamu dan mengandalkan Engkau. Ya, sehingga kalau lagi malas-malesan, Tuhan saya mau belajar. Tuhan pasti akan menegur kalau kamu malas-malesan, apalagi kalau kamu mau nyontek, apalagi kalau kamu melawan sama orang tua. Nah, itu adalah efek menerima tubuh dan darah Kristus. Maka saudara-saudari, anak-anak sekalian, mari kita bertukar setir. Biarkan Tuhan Yesus yang mengendalikan kita. Biarkan kita serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus yang pasti mengarahkan kita ke tempat yang baik. Kalau Tuhan sudah mengarahkan, kita mengikutinya, kita bonceng. Jangan rebutan setir sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengarahkan itu dalam suara hati kita, ikutilah. Kalau Tuhan sudah mengarahkan ke kanan, ikutilah. Jangan pernah rebutan setir, nanti nggak nyampe-nyampe. Tuhan memberkati kita semua. Amin.